ketua dari program ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kebetulan sudah dari tahun 2019, kalau tidak salah 2019-2020, dari legislasi sebelumnya, dari BRI Syariah, itu kita sudah melakukan kerjasama dan juga sosialisasi terkait masalah literasi keuangan syariah tentunya, seperti itu. Dan juga sebelumnya perkenalkan bunda-bunda, sister-sister yang ada di sini. Perkenalkan saya Rama, saya selaku Funding and Relationship Manager dari BSI Area Malang. Nanti insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait masalah layanan perbankan dari Bank Syariah Indonesia. Seperti itu. Mungkin boleh dibantu untuk share materinya dari Mas Yogi dan tim. Oke, baik. Baik, bunda-bunda dan siswa-siswa yang ada di agenda Zoom pada siang hari ini, sebelumnya mungkin sedikit Bapak Ibu bunda-bunda, siswa-siswa sekalian, saya ingin menjelaskan terkait masalah apa sih Bank BSI itu. Kalau mungkin dulu sebelum ada Bank Syariah Indonesia, mungkin bunda-bunda siswa-siswa yang ada di sini tahunya kalau BSI itu nama kampus gitu ya, yang ada di Jakarta. Nah, dengan kami per tanggal 1 Februari 2021, jadi kami baru berusia 2 tahun di sini, bunda-bunda, sister-sister, kami di sini memberikan layanan perbankan syariah seperti itu. Jadi dulunya kami terdiri dari 3 bank anak perusahaan bank BUMN. Jadi seperti yang ada pada layar, jadi kami dulunya terdiri dari 3 bank, yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Dan kami resmi per tanggal 1 Februari 2021 itu ditunjuk sebagai bank syariah terbesar yang ada di Indonesia. Dan itu pun alhamdulillahnya resmi dikukuhkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo langsung pada tanggal 1 tersebut. Dan total dari setelah penggabungan ini, Bunda, Sister, itu ada kurang lebih dari 1.300 kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk di Malang sendiri, di bawah wilayah kerja dari area Malang, itu ada kurang lebih sekitar 25 kantor cabang dan juga kantor kas Bank Syariah Indonesia yang tersebar baik itu di Kota Malang, di Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan juga di Kota Batu. Seperti itu. Boleh dibantu di next. Untuk next. Oke. Suara saya jelas nih, Bapak, bunda-bunda, sister-sister? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas ya, siap, baik. Jadi lebih enak lagi mendengarkan penjelasan dari saya. Baik, jadi di sini per tanggal 1 Februari 2021 untuk posisi Munas sebelumnya, slide sebelumnya dulu. Kembali ke slide nomor 2. Oke, sebelumnya. Sebelumnya, mungkin di slide nomor 2. Sebelumnya lagi. Oke, ya, di slide nomor 3. Jadi, alhamdulillahnya setelah proses penggabungan merger ini, bunda-bunda, sister-sister, itu Bank Syariah Indonesia itu menjadi bank nomor 7 yang ada di Indonesia. Jadi setelah penggabungan proses merger itu, kita menjadi posisi nomor 7, dan harapan kami, cita-cita kami, setelah proses penggabungan ini, kami bisa merangkak naik ke atas di top 5 bank nasional. Jadi ada di nomor 5 dan juga di top 10 global Islamic Bank. Jadi secara dunia seperti itu. Dan infonya kalau tidak salah terakhir itu untuk saat ini kalau tidak salah infonya itu Bank Syariah Indonesia sudah di posisi nomor 6. Jadi kurang 1 step lagi kita sudah mencapai cita-cita menjadi top 5 national bank seperti itu. Dan nantinya tidak hanya di Indonesia saja, jadi layanan Bank Syariah Indonesia ini juga nantinya bisa diterima oleh mungkin ketika bunda-bunda atau sister yang ada di sini pergi berhaji atau umroh, nah nanti kita di sana bisa memberikan layanan juga seperti itu. Dan nanti untuk saat ini
di tahun 2023 ini itu sepertinya nanti akan melakukan peresmian Bank Syariah Indonesia yang ada di Dubai seperti itu. Dan nanti ke depannya untuk destinasi halal itu kita juga akan hadir di situ untuk memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah Bank Syariah Indonesia seperti itu. Boleh untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, saya dibantu. Oke. Nah, apa sih produk dari Bank Syariah Indonesia seperti itu, Bunda-Bunda sister ya? Mungkin banyak yang belum tahu terkait masalah produk dari Bank Syariah Indonesia, atau mungkin ada beberapa dari Bunda-Bunda sister juga yang ada di sini, yang ada pada Zoom kali ini, itu dulunya sudah memiliki tabungan dari 3 bank sebelumnya, seperti itu. Jadi terkait produk ini itu kurang lebihnya sama seperti produk tabungan yang sebelumnya, cuman kita sempurnakan lagi agar nantinya bisa memberikan kenyamanan bertransaksi, memberikan fasilitas secara maksimal terhadap bunda-bunda sister-sister yang nantinya akan menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Dan khusus untuk saat ini mungkin lebih membahas terkait masalah produk laku pandai atau di BSI namanya adalah agen BSI Smart seperti itu. Dan sebelum mendaftar menjadi agen, itu nantinya untuk Bunda dan Sister di sini, itu wajib membuka rekening di Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Dan tadi mungkin Mas Yogi menyampaikan ada gimmick dari MCI yang nanti akan diberikan kepada penanya, dan BSI sendiri nantinya akan memberikan gimmick juga nih, Bunda-Bunda Sister. Dan ini nantinya mungkin kami batasi untuk 10 peserta yang setelah event atau setelah acara ini itu mendaftar atau melakukan pembukaan rekening dari teman-teman MCI, nanti didaftar oleh teman-teman MCI dan sekaligus nanti setelah buka rekening langsung mendaftar sebagai agen seperti itu. Dan nanti bisa disampaikan kepada tim panitia pada siang hari ini, nanti akan saya data untuk 10 peserta yang hadir pada siang hari ini seperti itu. Hadiahnya apa? Nanti surprise istilahnya. Untuk hadiahnya nanti akan saya berikan, saya infokan tadi surprise seperti itu. Oke, kembali lagi ke materi. Baik, untuk tabungan dari Bank Syariah Indonesia ini, itu di sini ada yang namanya tabungan isi wadiah atau tabungan yang menggunakan akad wadiah yadamana seperti itu. Apa sih Mas wadiah yadamana itu? Mungkin Bapak, Ibu, Bapak yang di sini sepertinya tadi ada peserta Bapak-Bapak juga, jadi saya sapa juga Bapak-Bapak, Bunda-Bunda, sister-sister yang ada di sini, itu tabungan wadiah ini merupakan tabungan yang berakad wadiah yad damanah, atau yang berarti dalam bahasa Indonesianya menggunakan skema titipan dan di sini tanpa bagi hasil, karena kalau dengan yang ada menggunakan bagi hasilnya, kita ada produk tersendiri, namanya adalah tabungan isi mudharabah seperti itu. Dan fitur-fitur yang diberikan oleh tabungan isi wadiah ini sendiri dari BSI itu yang pertama, wah ini yang menarik sekali ini sepertinya. Di kami untuk tabungan isi wadiah itu bebas biaya administrasi per bulannya. Jadi tidak ada potongan administrasi setiap bulannya. Jadi bunda-bunda, sister-sister ataupun bapak-bapak yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini itu tidak perlu takut lagi yang namanya administrasi bulanan. Jadi kita itu free, tidak ada potongan administrasi bulanan seperti itu. Dan juga di sini yang kedua, fitur yang kedua adalah gratis biaya tarik tunai di seluruh mesin ATM BSI dan juga mesin ATM Bank Mandiri. Seperti itu. Kenapa di sini ada Bank Mandiri? Karena memang pada dasarnya untuk induk kami saat ini adalah merupakan Bank Mandiri, dan memang untuk mesin ATM Bank Syariah Indonesia sendiri mungkin masih belum terlalu banyak seperti induk-induk kami seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan induk untuk bisa memberikan fasilitas secara maksimal terhadap kepada nasabah Bank Syariah Indonesia. Jadi di sini khusus untuk tarik tunai, Bapak, kakak-kakak, bunda-bunda, sister-sister yang ada di sini, itu nanti tarik tunai di mesin ATM Bank Mandiri gratis tanpa ada biaya seperti itu.
Dan juga di sini bebas biaya transaksi di seluruh mesin edisi atau mesin debit atau mesin gesek istilahnya. Dan juga kami memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi dengan menggunakan mobile banking dan internet banking. Jadi ini khusus cocok sekali dengan bunda-bunda, sister-sister, kakak-kakak yang ada di sini yang memang sedang membentuk atau membangun sebuah usaha seperti itu. Dan nanti dengan adanya fasilitas e-channel ini itu akan memberikan kemudahan terhadap bunda-bunda, sister-sister yang ada di sini pada agenda Zoom hari ini seperti itu. Dan nantinya fasilitas yang diterima juga mendapatkan kartu ATM itu gratis dengan yang berlogo GPN. Nanti untuk standarnya kita akan memberikan fasilitas kartu ATM yang berlogo GPN dengan dengan yang model silver seperti itu. Dan ini untuk kakak-kakak atau bunda-bunda atau sister-sister yang mungkin sekarang di Malang musim hujan, takut kehujanan, takut sakit, itu bisa melakukan pembukaan secara online. Jadi bisa dibuka pembukaan rekeningnya ini bisa dilakukan di rumah atau di toko atau di warung. Jadi nanti ketika cuaca cerah ini, cuaca di Malang sudah cerah, sudah tidak hujan, nanti bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan pencetakan buku tabungan dan pengambilan kartu ATM-nya. Seperti itu. Jadi ini di bawahnya ada keterangan untuk akad wadiah damana ini adalah merupakan nasabah sebagai pemilik dana menitipkan dananya kepada bank yang dimana di sini adalah Bank Syariah Indonesia dan bank berhak untuk menggunakan titipan tersebut tanpa mengurangi nilai titipan seperti itu. Oke, boleh dibantu next. Untuk selanjutnya. Oke, nah ini mungkin dari bunda-bunda, sister-sister yang mungkin di sini masih belum tahu seperti apa sih aplikasi dari BSI Mobile. Nah, ini adalah aplikasi dari M-Banking kami. Jadi M-Banking kami di sini nanti kalau seandainya bunda-bunda, sister-sister ini mau melakukan pembukaan rekening itu secara online, khususnya secara online dan bertransaksi, itu bisa mendownload aplikasi BSI Mobile itu melalui App Store ataupun melalui Play Store untuk yang HP Android dan App Store untuk yang HP Apple atau iPhone seperti itu. Dan ini juga contoh dari kartu ATM kami, kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia. Dan ini tagline dari BSI Mobile dengan buka rekening online adalah buka rekening online di mana saja. Jadi benar, bisa dibuka di rumah, bisa dibuka di melakukan pembukaan rekening di rumah, pembukaan rekening di warung atau di toko atau di tempat usaha, dimanapun selama ada jaringan internet, ada sinyal, itu bisa dilakukan. Seperti itu. Boleh dibantu untuk selanjutnya? Oke, terima kasih. Nah, dari fasilitas BSI Mobile ini ada apa aja sih Mas Rama? Seperti itu. Jadi fasilitas BSI Mobile ini merupakan one stop service. Jadi untuk mungkin di sini ada sister-sister atau bunda-bunda yang suka belanja atau suka pesan makanan secara online, itu kita di aplikasi BSI Mobile ini ada fitur untuk top up baik itu OVO maupun GoPay maupun e-money, e-wallet juga bisa, dan juga untuk pembayaran yang suka belanja online ini bunda-bunda seperti yang ada di sini itu kita juga ada fitur untuk melakukan pembayaran tagihan seperti Shopee ataupun Tokopedia. Tapi memang untuk saat ini untuk BS ini untuk fiturnya yang pembayaran itu baru ada 2 e-commerce yaitu Shopee dan juga Tokopedia. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti ada bunda menggunakan atau sister ini menggunakan aplikasi atau e-commerce yang lain, itu juga bisa dilakukan transaksi melalui BSI Mobile. Seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa fitur-fitur Islami untuk bunda-bunda dan sister-sister mungkin bingung mau kemana, mau berzakat, mau infak atau sedekah wakaf.
itu kita di aplikasi BSI Mobile itu ada fiturnya tersendiri. Jadi nanti akan lebih mudah untuk memberikan fasilitas atau memberikan layanan untuk bersedekah atau berinfak ketika ada keinginan, oh saya mau menyisihkan keuntungan dari usaha saya untuk bersedekah atau berinfak atau berzakat, itu bisa melalui fitur dari zakat infak atau sedekah wakaf yang ada di BSI Mobile seperti itu. Dan juga fitur Islami selanjutnya adalah di sini mungkin ketika ada gathering atau mungkin ketika ada bunda-bunda atau sister-sister di sini bepergian, bingung cari masjid terdekat, itu kita ada fitur yang memberikan layanan ini untuk mempermudah mencari masjid-masjid terdekat seperti itu. Dan juga bisa untuk mencari atau meluruskan arah kiblat, terus juga ada juz amma dan juga ada jadwal sholat juga. Oke, seperti itu. Untuk next, bisa dibantu next presentasinya. Oke, nah ini untuk layanan kami terkait limit transaksi harian seperti itu. Jadi di sini untuk yang memang aktif melakukan transaksi, jadi untuk transaksi dengan menggunakan BSI Mobile ini sangat membantu sekali. Jadi nanti bunda-bunda sister tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi, untuk melakukan pembayaran atau mungkin transfer, itu bisa menggunakan dengan BSI Mobile ini, itu bisa mencakup keseluruhan kebutuhan dari bunda-bunda sister-sister yang hadir pada siang hari ini. Untuk next, boleh dibantu panitia untuk presentasinya. Oke, ini lagi oke. Oke, sebentar Mas Yogi, ini untuk laptop saya sepertinya baterainya mau habis. Saya izin ambil charger dulu ya Mas ya. Boleh, silakan. Jadi untuk bunda-bunda dan juga sister-sister nih ya, yang mungkin nanti akan ingin bertanya terkait produk dan juga layanan dari Bank Syariah Indonesia, bisa diajukan aja di kolom komentar. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Dan juga yang mau bertanya secara interaktif, secara langsung, bisa raise hand. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk penanya-penanya yang juga raise hand kayak gitu ya, bunda-bunda dan juga sister-sister. Jadi silakan untuk bunda-bunda dan juga sister-sister nih, langsung aja kalau mau nanya-nanya kayak gitu ya di kolom komentar ataupun raise hand. Karena nanti seperti yang saya sudah infokan di awal, akan ada special gimmick untuk 3 penanya terbaik kayak gitu ya. Baik di sesi pertama ini dengan BSI, dan juga sesi kedua nanti akan ada pembicara lainnya seperti itu ya, bunda-bunda dan juga sister-sister. Jadi silakan untuk yang mau bertanya, ini langsung aja di kolom komentar seperti itu ya. Mudah-mudahan dan juga Siap. sister-sister. Oke, sudah Mas Rama? Siap, sudah aman Mas Yogi. Boleh saya Baik, lanjut? silakan. Ya, silakan Mas Rama. Siap, oke. Baik, boleh dibantu next slide? Oke, ini. Jadi ini merupakan dari fitur dari layanan kami, bunda-bunda sister yang siang hari ini hadir. Jadi ini merupakan fitur ATM dari BSI. Jadi ini khusus untuk ATM yang digunakan di Indonesia saja karena ada logonya GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Tapi jangan berkecil hati, jangan takut dulu apabila nanti mungkin ada bunda-bunda atau sister-sister di sini yang ingin berpergian ke luar negeri, kita juga ada fasilitas kartu yang menggunakan logo Visa yang bisa digunakan di luar negeri.
Oke, boleh dibantu next. Nah, ini adalah inti dari bahasan kita siang hari ini. Boleh di next dulu dari tim, dari Mbak Andi. Oke, baik. Apa sih Mas laku pandai itu atau BSI Smart itu? Mungkin di sini bunda-bunda atau sister-sister di sini sudah sering mendengarkan kata-kata agen laku pandai. Apa sih agen laku pandai itu? Dan nanti untuk apa namanya untuk fitur-fiturnya atau programnya itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi agen laku pandai ini merupakan program atau produk dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana di sini OJK itu dibantu oleh pihak perbankan untuk memasarkan produk laku pandai. Dan masing-masing perbankan itu memiliki nama tersendiri bagi agen-agen laku pandai yang ada di wilayah-wilayah. Seperti itu. Kalau untuk di BSI sendiri, nama agen kami di sini adalah agen BSI Smart. Seperti itu. Dan laku pandai itu merupakan singkatan, Bunda-Bunda. Jadi di sini laku pandai itu adalah merupakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Jadi di sini dengan adanya laku pandai, itu harapannya di daerah-daerah yang memang itu belum tersentuh layanan perbankan atau belum ada perbankan sama sekali, itu bisa menikmati fasilitas perbankan tanpa datang ke kantor banknya tersebut seperti itu. Jadi di sini untuk bunda-bunda sister-sister yang hadir di sini ketika nanti itu mendaftar sebagai agen BSI Smart, itu nantinya juga sama seperti kami yang ada di perbankan, jadi sama-sama jadi pegawai bank seperti itu. Jadi di sini kalau untuk bunda-bunda sister-sister itu akan menjadi kepanjangan tangan dari kami yang ada di Bank Syariah Indonesia seperti itu. Boleh di next. Boleh dibantu next. Untuk slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, latar belakangnya dibentuknya BSI Smart Agen atau agen BSI Smart ini adalah untuk yang tadi seperti yang saya jelaskan bahwa nanti di sini bunda-bunda sister-sister yang sudah mendaftar sebagai nasabah dan juga menjadi agen BSI Smart itu dapat memberikan layanan perbankan bagi warga sekitar atau bagi tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri rumah atau di sekitaran rumah, yang dimana layanan perbankan tersebut itu sama seperti yang diterima ketika datang ke bank langsung seperti itu. Dan landasan hukum di sini itu sesuai dengan peraturan yang ada di ketentuan yang ada di OJK. Itu yang pertama adalah peraturan OJK nomor 19 POJK titik 03 tahun 2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, dan juga surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 garis miring SOJK titik 03 garing 2015 terkait layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif oleh bank. Seperti itu. Boleh di next. Oke, jadi untuk targetnya sendiri itu yang pertama merupakan pelaku usaha, di mana nanti di sini dengan adanya BSI Smart ini selain bisa memberikan kemudahan bagi warga sekitar, bagi tetangga ataupun kerabat sekitar, itu nantinya bagi agen akan mendapatkan fee setiap ada transaksi seperti itu. Dan yang besaran fee-nya itu beragam, jadi mulai dari 2.000 sampai kalau tidak salah itu maksimal di angka 5.000 atau mungkin bisa lebih. Dan nanti kalau seandainya ada bunda-bunda atau sister di sini yang ingin mengetahui berapa fee-nya, nanti akan coba saya update karena
perinfo di terakhir kemarin itu masih belum ada info terkait masalah fee terbaru. Jadi nanti takutnya saya memberikan informasi yang salah. Jadi mohon izin nanti saya sampaikan kepada tim MCI untuk dapat dibantu disampaikan kepada peserta pada siang hari ini. Dan yang pertama tadi adalah mendapatkan fee. Yang kedua adalah menambah penghasilan di luar usaha utama agen. Seperti itu. Jadi penghasilan di luar utama itu adalah dari fee-nya tadi. Jadi setiap kali transaksi, baik itu yang melakukan transaksi adalah yang bukan merupakan nasabah dari BSI, tapi nasabah dari agen. Jadi agen itu bisa mencari nasabah sendiri, bunda-bunda siswa di sini, untuk bisa menabung melalui agen. Dan di sini manfaat bagi nasabah BSA, jadi BSA itu adalah nasabah dari si agen BSI Smart agen itu adalah mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Yang pertama dan yang kedua adalah nasabah menyimpan uang dengan aman dan nyaman karena nasabah BSA ataupun nasabah dari BSI sendiri ketika menabung ke agen itu uang akan otomatis masuk ke rekening seperti itu. Boleh di next? Oke, jadi di sini saya jelaskan terkait fitur atau layanan yang nantinya akan diterima atau metode-metode yang nantinya akan digunakan oleh agen banking atau agen laku pandai di sini atau agen BSI Smart seperti itu. Jadi di sini yang pertama ada layanan menggunakan web berbasis web atau web basic di mana di sini nanti agen itu bisa menggunakan laptop atau komputer atau juga bisa menggunakan aplikasi mobilenya dengan menggunakan smartphone Android seperti itu. Karena untuk saat ini sepertinya untuk di iPhone itu memang masih belum dirilis. Jadi saat ini untuk fitur dari mobile apps-nya dari Laku Pandai itu baru bisa digunakan di Android. Dan untuk selanjutnya itu adalah fitur atau metode berbasis EDC. Jadi ini seperti bunda-bunda atau sister-sister di sini yang punya usaha makanan atau kuliner mungkin pernah tahu EDC yang digunakan biasanya untuk Gojek atau Shopee Food atau Shopee Pay itu EDC-nya nanti sama seperti ini karena basicnya menggunakan Android seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, ini nanti merupakan syarat-syarat keagenan yang untuk mendaftar menjadi agen. Jadi nanti ini bagi nanti 10 peserta yang sudah berminat untuk menjadi agen atau ingin membuka rekening di BSI dan sekaligus menjadi agen, itu nanti akan mendapatkan reward, mendapatkan gimmick khusus untuk 10 pendaftar pertama dan nanti mungkin bisa dibantu oleh tim dari Mercy Corps Indonesia untuk mendaftar 10 istilahnya 10 pendaftar pertama yang mendaftar menjadi agen seperti itu. Sebenarnya syaratnya itu sangat mudah sekali, cukup dengan KTP dan NPWP jika ada. Dan yang pasti untuk menjadi agen itu harus memiliki usaha seperti itu selain agen Laku Pandai seperti itu. Baik, untuk tahap-tahap assessment-nya nanti ketika nantinya juga akan kami distribusikan untuk bunda-bunda sister yang hadir pada siang hari ini kepada petugas-petugas yang sekiranya itu dekat dengan domisili peserta pada hari ini. Jadi nanti akan dibantu oleh tim dari BSI oleh data dan setelah itu dari tim funding akan melakukan wawancara sedikit saja wawancara terkait masalah usahanya dari bunda-bunda siswa yang dijalankan pada saat ini dan juga survei untuk lokasi agennya seperti itu. Dan di sini untuk persyaratan nomor 7 itu khusus untuk yang menggunakan EDC tadi yang saya jelaskan di awal itu nanti dananya akan diblokir atau di hold sebesar 3 juta rupiah. Oke, bisa untuk next. Dan ini untuk fitur-fitur layanan yang bisa diterima nantinya bisa digunakan oleh bunda-bunda sister-sister yang di sini ketika menjadi agen. Jadi mulai transaksi itu ada untuk pembukaan rekening yang basic saving account-nya dari
nasabah BSI Smart Agen, dan untuk yang khusus untuk yang eh, pembukaan rekening BSA ini, itu nantinya nasabah dari agen ini tidak akan mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM. Karena apa? Karena di sini alat yang digunakan untuk transaksi itu adalah handphone. Jadi yang didaftarkan sebagai rekening itu adalah nomor handphonenya dari si calon nasabah dari agen. Seperti itu. Jadi untuk bertransaksi itu nantinya akan menggunakan nomor handphone itu. Seperti itu. Dan juga di sini ada cek saldo, cek mutasi, stok tunai, dan lain-lain untuk transaksinya. Dan untuk pembayaran, di sini ada pembayaran tagihan PLN, tagihan telepon, top up OVO, GoPay, dan e-commerce. Dan untuk yang fitur pembelian, itu ada pembelian token listrik, ada pulsa, paket data, paket internet, dan top up uang elektronik atau e-wallet. Selanjutnya. Nah, ini untuk fitur yang nantinya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh agen ketika nanti menggunakan EDC atau menggunakan metode EDC. Jadi lebih banyak lagi untuk fitur-fiturnya, terutama di sini ada yang tadinya di awal tadi itu adalah menggunakan web basic dan juga menggunakan aplikasi mobile atau mobile apps. Kalau yang di EDC ini itu ditambahkan ada kris dan juga ada bansos untuk cek saldo, cek mutasi, dan lain-lain. Ini masih ada beberapa yang masih dalam proses pengembangan. Dan untuk saat ini memang dari agen sendiri ketika nanti mungkin mendaftar menggunakan EDC, itu untuk saat ini kartu ATM atau kartu debit yang bisa digunakan hanya menggunakan kartu ATM-nya BSI saja. Jadi untuk bank lain atau perbankan yang lainnya itu masih belum bisa karena memang kita masih menunggu izin dari OJK terkait masalah fitur layanan menggunakan kartu ATM dan lain. Seperti itu. Tempat usaha yang bisa bisa memanfaatkan transaksi ini atau fitur-fitur ini itu yang pertama ada toko kelontong atau warung kelontong, warung makan, warung kopi, toko HP pulsa, toko sembako, partnership, ataupun koperasi. Seperti itu. Boleh di next. Baik, ini untuk alur proses registrasi BSI Smart Agen. Jadi nanti ini yang pasti ketika nanti bunda-bunda di sini yang ada yang tertarik, nanti otomatis akan didata oleh rekan-rekan dari MCI, dari Mercy Indonesia, dan nanti akan didistribusikan ke saya. Seperti itu. Dan nanti saya akan membantu mendistribusikan ke rekan-rekan saya yang ada, yang kantornya dekat dengan domisili dari bunda-bunda atau sister yang ada pada Zoom kali ini. Jadi nanti biar lebih mempermudah ketika mulai dari permintaan untuk berkas, ada untuk validasi berkas-berkas, mungkin nanti ketika survei atau wawancara, itu biar lebih mudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Boleh, Winda. Untuk selanjutnya. Baik. Kalau tadi sudah saya jelaskan terkait masalah tabungan dari BSI, yaitu BSI Sriwadaya, kalau di sini ini saya jelaskan adalah produk BSI Tabungan Smart. Jadi tabungan smart ini, BSI Tabungan Smart ini, itu lebih difokuskan untuk nasabah dari agen. Jadi agen bisa melayani dua nasabah, yaitu nasabah dari bank sendiri, dari Bank Syariah Indonesia, dan juga menjadi melayani nasabah dari agen, yaitu tadi agen nasabah BSA namanya. Dan untuk setoran awal bagi nasabah BSA ini atau BSI tabungan yang menggunakan BSI tabungan smart itu Rp0. Setoran minimal selanjutnya adalah Rp0, saldo minimal tidak dibatasi, saldo maksimal 20 juta, batas maksimal transaksi debitnya itu adalah atau transaksi keluar dari rekening ada 5 juta, dan yang pasti bebas biaya administrasi juga. Dan nanti untuk berkas-berkasnya seperti yang ada pada layar itu untuk yang pasti harus perorangan dan juga merupakan WNI, warga negara Indonesia, belum memiliki rekening di bank, melampirkan fotokopi KTP dan juga NPWP jika ada atau jika memiliki. Seperti itu. Dan yang pasti harus memiliki nomor handphone yang aktif yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Seperti itu. Next.
Ini nanti untuk dokumentasinya ini lebih ke petugas dari Bank Syariah Indonesia. Jadi nanti mohon dibantu dari rekan-rekan sekalian, dari bunda-bunda sister-sister di sini yang atau berminat atau ingin atau berminat untuk menjadi agen BSI-Smart, nanti bisa dibantu rekan-rekan kami yang akan turun ke lapangan untuk kelengkapan berkas-berkasnya. Dan yang tadi saya sudah jelaskan lagi, untuk yang menggunakan fasilitas EDC itu nantinya akan ada hold amount atau dana yang ditahan atau dana yang diblokir sebesar 3 juta selama selama masa kerjasama seperti itu. Selama masa bunda-bunda di sini masih ingin menjadi agen BSI Smart seperti itu. Next. Mungkin itu slide terakhir. Jadi nanti boleh kalau seandainya mau japri bisa di nomor saya. Ini kebetulan ada 2 tim saya dulu dengan Mbak Diah Kusumawati itu ada di BSI Pakis, Mbak Diahnya, dan kalau untuk saya itu ada di Jalan Setoyo. Nanti bisa kontak saya atau mungkin satu pintu melalui tim MCI juga boleh. Nanti dibantu oleh Mas Riza, Mbak Tia, dan tim seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Yogi. Mas Yogi Irawan. Baik, Mas Rama. Terima kasih untuk Ya. pemaparannya. Kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab karena ini udah banyak pertanyaan yang sudah masuk ya, Mas Rama. Dan mungkin untuk kesempatan pertama ini mau saya kasih untuk Bunda dan juga Sister yang sudah raise hand. Ini ada dari Singosari dengan nama Mahriviani. Silakan untuk open mic, Ibu. Halo? Halo Ibu Mahriviani. Oke, kalaupun belum bisa terkonek, kita akan lanjutkan dulu ya untuk Bunda yang sudah resign juga. Ini dengan atas nama akunnya ini Mergan, ini belum di-rename ya. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Mergan. Oh Ibu, iya untuk lokasinya ataupun kelasnya dari kelas? Dari kelasnya Mbak Hatak. Oh baik, oke silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya untuk pendaftaran pertama melalui online itu persyaratannya apa? Terus untuk pendaftaran itu kalau untuk tabungan anak apa juga bisa secara online? Apa harus ke kantornya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mergan. Mungkin langsung saya jawab atau gimana Mas Yogi? Iya, silakan langsung dijawab. Oke, baik. Mohon izin saya jelaskan untuk saat ini memang kalau tidak salah untuk pembukaan rekening online itu hanya untuk tabungan biasa saja dan juga tabungan haji. Cuman kalau untuk tabungan anak Ibu Mergan itu nanti bisa bisa datang ke kantor BSI terdekat seperti itu. Cuman kalau untuk yang pendaftaran online tadi untuk tabungan yang isi wadiah yang nantinya akan digunakan atau dimanfaatkan untuk menjadi agen BSI Smart itu persyaratannya cukup KTP dan juga NPWP jika ada. Seperti itu. Dan nanti ketika akan melakukan pengambilan buku tabungan dan juga kartu ATM itu nanti sekalian disiapkan untuk setoran awalnya Rp100.000 seperti itu. Nah, biasanya ketika proses pembukaan rekening online ini itu ada dua hasil. Yang pertama nanti muncul kode booking dan juga muncul langsung nomor rekening. Dan biasanya kalau seandainya muncul kode booking itu nanti bunda-bunda atau sister-sister yang ada di sini itu bisa langsung datang ke bank untuk mengaktifkan buku tabungan dan untuk kartu ATM-nya sekaligus untuk mengaktifkan rekeningnya seperti itu. Dan kalau semisal yang muncul langsung nomor rekeningnya BSI, untuk rekeningnya itu sudah bisa langsung digunakan meskipun belum ambil buku tabungan dan kartu ATM. Karena apa? Karena dengan sudah muncul rekening, otomatis bunda-bunda sister-sister yang ada di sini itu bisa langsung mentransferkan dana yang mungkin dimiliki di bank lain. Pak Rama, mohon maaf, suaranya langsung kecil, Pak. Halo? Suaranya kecil, Pak, jadi tidak terdengar.
Tes sudah jelas, Ibu? Mungkin bisa lebih kencang lagi, Pak. Oke. Baik, permisi sebentar saya ini dulu. Oke, mohon izin saya lepas headset saya. Mungkin ada gangguan di headset saya. Jadi nanti untuk apa namanya, untuk tadi kembali lagi ketika pembukaan rekening online itu pasti nanti ada dua hasil, yaitu nanti rekeningnya itu langsung jadi dan yang satunya baru kode booking. Dan nanti ketika nanti rekeningnya itu sudah jadi, bunda-bunda, sister-sister yang ada di sini itu nanti langsung bisa melakukan transaksi karena rekeningnya sudah jadi seperti itu. Jadi bisa langsung ditransfer ke rekening BSI-nya atau menerima transfer dari bank lain seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Yogi untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Ya, sudah cukup jelas ya Ibu. Masih di mute Ibu. Oke, silakan. Kalau untuk anak berarti nggak bisa ya kalau online ya, berarti harus ke kantor, gitu ya. Oh ya, terima kasih. Iya, betul Ibu. Ya, nanti untuk karena ada persyaratan tambahan Ibu Mergen biasanya untuk Ya. yang persyaratan pembukaan rekening anak karena kan rekening anak kan masih belum punya KTP Ibu. Ya. Jadi nanti bisa dibawa sekalian untuk apa namanya KK dan juga akte lahirnya. Ya nanti dicek oleh petugas, nanti baru diproses untuk pembukaan rekening seperti itu. Ya. Oke, baik. Sudah jelas ya Ibu? Sudah, terima Oke. kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Bu Merga. Pak, untuk Baik. pendaftarannya itu apa namanya administrasi berapa nggih? Administrasinya berapa? Untuk administrasi maksudnya untuk setoran awalnya Ibu ya? Oke, IG, mungkin betul, setor awal. iya. Mungkin untuk pertanyaan bisa ini ya dituliskan di kolom komentar ataupun raise hand biar lebih ini ya lebih praktis aja kita nanti untuk ini apa namanya ditanyakan gitu ya untuk Oke, ibu-ibu. siap Mas Yogi. Oke. Saya Mas lanjutkan dulu Yogi, ya. Dampit, Tirto Yudo, Mas Yogi. Ya, silakan untuk raise hand dulu ya. Nanti kita kasih kesempatannya untuk bertanya karena kebetulan ini banyak juga yang pertanyaan yang masuk kayak gitu ya. Oke. Karena Baik. mungkin dapat gimmick ya Mas ya, jadi banyak tertarik ini. Betul. Ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya. Ini dari kolom komentar ada pertanyaan dari Ibu Rizky di Sukun. Ini mau bertanya untuk kelebihan dan juga kelemahan jika membuka agen laku pandai dengan perantara Bank BSI Smart Agen gitu ya, dibandingkan dengan bank rekanan yang lainnya. Nah, ini jika tidak aktif dikarenakan suatu kesibukan lain, apakah ada punishment dari perusahaan? Dan juga bila mana seseorang dinyatakan layak menjadi agen laku pandai, ini seperti apa kayak gitu? Maksudnya kayak kriteria kelayakan suatu agen dari Bank BSI. Silakan Mas Rama. Oke, ya. Suara saya jelas, Mas? Cukup keras? Agak mendem sih, Mas. Oh, agak ini ya. Saya lepas lagi berarti. Oke. Saya coba jawab. Mungkin kalau untuk kelebihan kami adalah insya Allah kita tidak ada kelemahannya, bunda-bunda sister-sister. Cuman memang yang namanya produk pasti tidak sempurna seperti itu. Tapi kami berusaha atau mencoba untuk memberikan produk yang perfect untuk bapak bunda-bunda dan sister-sister yang ada di sini. Dan untuk kelebihannya kita tidak apa namanya ada target untuk agen harus melakukan transaksi berapa. Tapi yang pasti saya tekankan di sini karena memang kita tidak ada target harus transaksi minimal berapa. Cuman saya mengingatkan kembali kepada bunda-bunda sister-sister yang ada di sini karena apa? Karena ketika nantinya bunda-bunda sister-sister di sini itu mendaftar menjadi agen, itu otomatis pendapatan yang diterima akan lebih banyak ketika bunda-bunda atau sister-sister di sini itu lebih banyak melakukan transaksi. Otomatis fee yang diterima kan pasti akan lebih banyak. Nah, itu juga akan menjadi nilai plus juga bagi bunda-bunda sister-sister di sini yang punya usaha bisa mendapatkan penghasilan di luar usaha utama dari yang dimiliki seperti itu. Yang pastinya seperti itu dan kami juga tidak ada apa namanya untuk saat ini memang masih belum ada ketentuan untuk minimum transaksinya harus berapa.
Cuman nanti kami harapkan dengan ada niatan bunda-bunda atau sister-sister di sini untuk mendaftar menjadi agen, itu nantinya ke depannya transaksi tersebut harap dijaga agar lebih stabil dan juga nanti semakin bertumbuh seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Yogi. Mungkin masih ke mute mungkin Mas. Oke, baik. Tadi juga ada pertanyaan terkait kalaupun ada kesibukan, jadi tiba-tiba agennya off ini apakah ada punishment, Mas? Oke, kalau seandainya memang mungkin tidak berlanjut kerjasamanya, itu kita tidak ada punishment sama sekali, Mas Yogi, seperti itu. Cuman memang nanti kalau seandainya itu menggunakan EDC dari kami dengan ada yang harus di hold tadi, otomatis kalau seandainya sudah off menjadi agen, dana yang 3 juta akan kami buka blokir atau akan kami serahkan kembali kepada kepada pihak agen seperti itu. Dan nanti untuk device-nya itu akan kami tarik seperti itu. Karena kan sudah off nih, sudah tidak tidak menjadi agen lagi. Nah, itu nanti akan kita tarik seperti itu. Dan biasanya selama ini kalau seandainya memang ada kesibukan atau sudah tidak dimungkinkan menjadi agen, harap nanti bisa konfirmasi ke petugas yang memang membantu pada saat awal pembukaan. Karena apa? Karena nanti juga akan kita laporkan ke pusat agar nanti didata seperti itu, bahwasanya bunda-bunda sister A atau mungkin B itu sudah tidak menjadi keagenan lagi seperti itu. Dan untuk memaksimalkan pelayanan dari kami seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama untuk penjelasannya. Kita beralih lagi ya. Untuk pertanyaan mungkin ini dari kelas yang lagi nobar. Yang pertama ada dari kelas Kepanjen 1 dan 2. Silakan untuk dari kelas Kepanjen. Halo Mas Yogi. Halo, selamat siang. Iya, Silakan. iya, ini ada pertanyaan dari Bu Anissa. Bu Anissa itu Siap, Ibu. peserta kelas Kepanjen 1 ingin bertanya mengenai bagaimana prosedur atau cara mendapatkan fee dari agen Laku Pandai. Jadi lebih ke fee-nya itu gimana sih caranya dan dapatnya Oke, baik. berapa gitu. Siap, Ibu. Terima Ya, kasih. sama-sama, Ibu. Oke, langsung izin saya jawab, Mas Yogi. Silakan Mas. Oke, baik. Baik, untuk Ibu Anissa tadi yang bertanya, itu untuk bisa mendapatkan fee agen ini, otomatis ketika nanti Bu Anissa ini sudah mendaftar sebagai agen, harap diaktifkan transaksinya. Jadi mungkin bisa menjadi marketingnya dari agen itu tadi. Jadi memperkenalkan kepada warga sekitar, tetangga-tetangga. Mungkin nanti ketika Pak, Bu, saya mendaftar menjadi agen BS ini. Nanti kalau seandainya mau beli token, mau beli pulsa, atau bayar PLN, lewat saya saja. Seperti itu. Atau mungkin mau menabung, ketika mungkin dilihat tetangga sebelah rumahnya itu punya rekening BSI, nabungnya lewat saya saja. Nah, seperti itu. Jadi, ketika nanti Ibu Anissa menerima transaksi tersebut, itu otomatis ada fee fee yang diterima oleh Ibu Anissa seperti itu. Dan nanti fee-nya itu sesuai dengan mungkin untuk transaksinya. Jadi nanti misal saya contohkan pembelian token listrik nanti ada fee-nya 2.500 seperti itu. Contohnya seperti itu. Nanti itu ditambahkan saja kepada tagihannya. Nanti misal mau beli token listrik 100.000, jadi nanti ditambahkan 2.500 di situ dan mohon izin saya ralat. Kalau untuk fee nanti akan dikreditkan secara otomatis H+1. Mohon maaf, jadi tidak perlu ada penambahan. Seperti itu. Jadi nanti fee-nya akan otomatis terkreditkan ke rekeningnya Bu Anissa. Ketika nanti Bu Anissa mau daftar kan pasti buka rekening BSI dulu nih. Nah, nanti setelah itu baru fee tersebut akan dikreditkan secara otomatis itu H+1 setelah menerima transaksinya seperti itu. Dan nanti otomatis untuk besaran fee-nya itu disesuaikan dengan transaksinya apa. Nanti mohon izin. Halo Mas Rama. Ini kayak koneksi dari Mas Rama seperti itu ya.
Bu Anissa, saya coba cari yang sudah ke. Oke, halo Mas Rama, bisa terkoneksi? Halo? Oke, ini kayaknya jaringan dari Mas Rama seperti itu ya. Mohon maaf, Oke. Mas Hmm, Yogi, iya. jaringannya agak error nih tadi, Oke, agak nggak turun apa-apa. sinyalnya. Oke, baik. Oke, silakan Kembali dilanjutkan, Mas. lagi Hmm, tadi, mungkin nanti terkait masalah besaran fee-nya berapa, Bu Anissa, itu nanti mohon izin saya pastikan lagi kepada tim pusat, kepada tim regional juga untuk berapa besarannya, karena takutnya ada update terbaru dan saya belum terinfo dan nanti saya menginfokan update fee yang salah. Nanti mohon izin saya share ke rekan-rekan Mercy Corps Indonesia dan nanti bisa dibantu share juga ke peserta yang hadir pada siang hari. Seperti itu. baik, Mas Rama. Oke, saya lanjutkan ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin saya batasi aja satu dari kolom komentar, satu dari interaktif. Ini untuk dari kolom Siap. komentar, ada dari Ibu Mika di Singosari. Dari aplikasi BSI ataupun websitenya, ini bisa nggak sih untuk kita lihat agen laku pandai terdekat dengan kita? Jadi biar gampang untuk menemukan agen laku pandai terdekat dari lokasi kita. Silakan Mas Rama. Oke, baik. Untuk saat ini memang untuk melihat agen-agen BSI Smart atau agen laku pandai dari BSI yang terdekat itu memang masih belum ada. Jadi nanti data-datanya itu masih di-share secara manual, Ibu. Mungkin nanti ke depannya untuk ketika pengembangan produk itu nanti ada aplikasi khusus yang bisa mendeteksi agen laku pandai yang terdekat dari tempat tinggal dari Ibu tadi, seperti itu. Jadi seperti itu sih Mas, baru untuk saat ini memang baru fitur tadi yang seperti saya jelaskan, baru fitur Islami atau mungkin masih terdekat baru itu saja. Baik, Mas. Oke, baik. Kita lanjutkan satu pertanyaan lagi. Ini mungkin dari kelas yang Oke. lagi nobar. Silakan untuk kelas dari David dan Tirto Yudo. Oke, Silakan. Baik, saya mewakili dari teman-teman di David. Mau tanya, gini kan dari beberapa kita itu kan kita minat untuk menjadi agen BSI laku pandainya. Nah, Alhamdulillah siap, Ibu. tapi kita terkendala jarak antara cabang terdekat itu kan adanya di Turen, Pak. Nah, bisa enggak kalau misalkan ada salah satu wakil dari Turen ke kita atau kita yang ke Turen gitu, Pak, untuk menjelaskan secara detail gimana sih supaya bisa jadi agen BSI laku pandainya. Siap. Oke. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Kila, Pak. Ibu Kila. Ya. Oh iya, Ibu Kila. Saya bisa menjawab sangat bisa sekali, Ibu. Sangat bisa sekali. Jadi kebetulan rekan kami yang ada di Turen itu wilayah kerjanya sampai Dampit, Tirto Yudo dan lain-lain. Jadi nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami yang ada di Turen. Kebetulan saya juga handle kantor Turen. Jadi nanti untuk peserta yang berminat nanti bisa mendaftarkan dirinya melalui tim dari Mercy Corps Indonesia untuk bisa Halo, Mas Rama. kita data dulu Ibu, nanti baru akan dia yang halo, oke, sinyalnya agak jelek karena mendung sepertinya. Nanti Iya, mohon izin nanti ketika memang ada yang berminat, nanti akan kita akan collect data, nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman dari Mercy Corps Indonesia, nanti akan kita distribusikan kepada rekan-rekan saya yang domisilinya atau wilayah kerjanya itu terdekat dari domisili bunda-bunda atau sister-sister yang ada di wilayah Malang Raya seperti itu. Dan nantinya kita akan bantu, saya nanti akan bantu sounding juga agar nanti bisa dibantu ketika lokasinya memang jauh, nanti bisa dibantu untuk bisa jemput bola seperti itu jawabannya. Insya Allah bisa, Ibu Kila, seperti itu Ibu. Kita PIC-nya ke Mercy Corps gitu Pak ya, atau langsung ke Betul. BSI-nya? Boleh nanti ini Ibu karena dulu-dulunya itu selalu dikoordinasi oleh Mercy Corps Indonesia, nanti bisa dibantu siapa saja yang mau mendaftar nanti bisa di data dulu dan nanti baru saya akan membagi untuk peserta yang berminat
agar nanti bisa dibantu oleh teman-teman saya yang wilayah kerjanya dekat dengan domisili dari Bapak Ibu sekalian atau bunda-bunda atau sister-sister sekalian. Seperti itu Ibu Kila. Oke, Terima kasih sudah Pak jelas? Rama. Oke, Sama-sama baik. Ibu, Terima terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya yang bisa kita jawab untuk sesi kali ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, kita kolek ya, untuk nanti bisa Boleh diserahkan Mas ke Yogi, Mas siap. Rama buat dijawab kayak gitu ya. Ataupun Boleh nanti, sekali Mas. baik, ataupun nanti untuk ibu-ibu semuanya bisa ditanyakan di kelasnya pelatihan ataupun pendampingan karena fasilitator sudah dibekali dengan pengetahuan basic terkait layanan keuangan ini ataupun nanti bisa disalurkan juga dari fasilitator ke kami dan juga nanti ke pihak dari BSI seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Rama untuk waktunya yang sudah sharing di Sama-sama siang hari Mas ini. Yogi, terima kasih kepada bunda-bunda sister-sister juga yang hadir pada siang hari ini. Oke, baik. Dan sebelum ke agenda selanjutnya, mungkin kita bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Mas Rama. Jadi untuk Siap, bunda-bunda dan boleh. juga sister-sister bisa dinyalakan dulu kameranya, silakan. Oke, untuk sesi dokumentasi akan dibantu dari tim. Oke, untuk sementara jangan ada chat dulu ya, bunda-bunda dan juga sister-sister, nanti takutnya akan ada yang ketutup seperti itu. Oke, setelah itu. Oke, baik, saya hitung. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. Untuk bunda-bunda dan juga sister-sister, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk Boleh bunda-bunda dan juga request satu gaya sister-sister. Mas? Boleh, kayak gimana tuh Mas? Kalau di kita itu gayanya gini Mas, artinya cuan. Oh, gitu. Oke, Siap. boleh ya. Boleh, Sekali boleh. lagi ya. Bunda-bunda dan juga sister-sister, diangkat untuk cuannya. Cuannya, semoga dapat cuan banyak. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, terima Oke, kasih untuk bunda-bunda dan juga terima kasih Mas Yogi. sister-sister. Dan juga terima kasih untuk Mas Rama sudah meluangkan waktunya untuk sharing barengan kita di program Seat for Women ini, webinar LKF. Dan kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya, Mas Rama ya. Kita persilakan Siap, insya Allah Mas. untuk Mas Rama melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Mas Rama. Terima kasih Mas Yogi, terima kasih bunda-bunda, sister semuanya, waktu dan kesempatan. Mohon izin live Zoom. Baik. Baik, Nomor Assalamualaikum. HP-nya Mas terima Rama. kasih. Baik Ibu, nanti kita akan share juga ya untuk kontak dari Mas Rama. Mungkin nanti bisa diketikkan di kolom komentar ataupun mungkin dari kita juga bisa seperti itu ya. Oke, baik bunda-bunda dan juga Terima kasih. sister-sister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Oke, baik bunda-bunda dan juga sister-sister, kita akan lanjut ke agenda selanjutnya. Ini juga akan ada sesi pemaparan dari PT Pegadaian dan kali ini di siang hari ini untuk dari PT Pegadaian ini yang sudah kedatangan teman dari Pegadaian yaitu Ibu Wida Angga Mairina selaku Sales Channel PT Pegadaian area Malang seperti itu ya. Dan untuk bunda-bunda dan juga sister-sister, sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, ini saya mau ingetin lagi untuk bunda-bunda dan juga sister-sister nih saya lihat masih ada yang baru join kayak gitu ya. Silakan untuk mengisi link daftar hadir ataupun absensi untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Untuk linknya mungkin bisa dibagikan lagi oleh tim ya. Nanti langsung aja untuk diisi, diklik ya untuk link daftar hadirnya dan nanti diisi untuk link daftar hadirnya. Oke, mungkin ini sambil menunggu untuk dari PT Pegadaian bergabung, ini saya mau sapa-sapa juga ya untuk kelas yang sudah nobar kali ini. Bentar, aku mau lihat satu-satu ya.
Ini dari kelas mana aja nih yang udah nobar di siang hari ini? Boleh open mic untuk yang kelas nobar siang hari ini. Aku lihat ada Kepanjen nih, ya kan, dari Barosita, dan Tirto Yudo tadi juga sudah gabung. Singosari 1 ini. Halo Mas Rois. Tom Waruni, Karangposo, bentar. Pakai saji, iya benar, pakai saji juga lagi nobar. Dan juga nobar kayak gitu ya. Wah, rame nih. Oh iya Pak, lah. Oke, itu kelihatan ya. Halo ya, halo. Halo, iya semangat ya. Ini karena kalau yang nobar ini agendanya nggak cuma nonton webinar aja, karena di sini ada pelatihan dari Bapak dan juga Ibu fasilitator. Jadi ini nyambung ya sama materi di bab ketiga, karena di pelatihan ketiga ini membicarakan terkait lembaga keuangan formal. Jadi akan diteruskan ya dengan Bapak dan juga Ibu fasilitator. Dan kali ini berkesempatan untuk ngedengerin langsung materi dari BSI tadi sudah dipaparkan sama Mas Rama, dan nanti habis ini akan ada perwakilan dari PT Pegadaian. Dan untuk kali ini yang mewakili dari PT Pegadaian area Malang adalah Mbak Wida Anggamairina selaku Sales Channel. Apakah sudah bergabung Mbak Wida? Halo, selamat siang Mbak Wida. Udah. Halo, selamat siang Mbak Wida. Oke, mungkin sambil menunggu terkoneksi lagi, ini saya ingatkan untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister, silakan untuk mengisi link daftar hadir yang sudah tersedia di kolom komentar. Ini sudah dibagikan ya di kolom komentar, dan juga untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister yang mungkin ini ikutnya dari apa namanya nobar kayak gitu ya. Nanti daftar hadirnya dari daftar hadir kelasnya masing-masing seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan, mungkin untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister, kita bersiap habis ini akan mendengarkan pemaparan materi dari PT Pegadaian Area Malang. Dan untuk dari PT Pegadaian Area Malang, ini akan dibawakan oleh Mbak Wida Anggamairina selaku Sales Channel PT Pegadaian Area Malang. Jadi nanti Bunda-Bunda dan juga sister-sister bisa kembali bertanya ya, untuk PT Pegadaian Malang ini untuk produk-produknya apa, terus habis itu untuk agen laku pandainya itu seperti apa, kayak gitu kan. Karena PT Pegadaian sama pihak-pihak LKF yang kemarin kita sempat kasih kesempatan untuk presentasi di sini, ada perbedaan gitu ya dengan PT Pegadaian dan juga bank ataupun dompet digital seperti Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Jadi ini kesempatan untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister untuk bertanya ataupun ingin untuk siapapun yang ingin lebih mengenal ya terkait PT Pegadaian seperti itu. Oke, baik, mungkin sudah terkoneksi dari Mbak Wida. Halo Mbak Wida. Halo, ya Mas sudah join. Oke, selamat siang Mbak Wida. Siang, ini mohon maaf sekali aku off cam karena posisi lagi di luar karena ada acara, jadi mohon maaf. Ya. Oke. Gak apa-apa Mbak Wida. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya untuk Mbak Wida memaparkan materi. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan materi. Silakan Mbak Wida. Terima kasih. Halo, selamat siang. Ini panggilnya sister-sister ya kayaknya ya Mas ya. Bukan ufti-ufti kan ya? Besti, sister, semuanya bisa. Maksudnya ibu-ibu, sister-sister sekalian, perkenalkan saya. Halo, kok di unmute tadi, di mute tadi. Selamat siang. Sister-sister semuanya, perkenalkan saya Wida Angga. Saya selaku sales channel dari Pegadaian Malang. Mohon maaf sekali ya, ini saya lagi di luar, jadi harus off cam dulu karena kebetulan besok ada acara sama kementerian, jadi masih agak rempong
Seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu untuk join bersama Mercy Corp. Terima kasih sudah diundang. Di sini saya langsung aja ya ingin share tentang keagenan di Pegadaian. Tadi saya sempat ikut sebentar ya di ikut yang punyanya BSI, agen laku pandai itu tadi ya. Tapi cuma sebentar aja terus live. Ini seperti BSI juga, ini Pegadaian juga punya namanya agen Pegadaian. Jadi agen Pegadaian itu seperti kepanjangan tangan dari outlet. Makanya di keagenan Pegadaian itu untuk siapa yang jadi agen itu tidak terbatas untuk harus pengusaha atau ibu rumah tangga atau karyawan, itu nggak ada pembatasan. Jadi siapapun bisa menjadi agen Pegadaian. Oke, next. Nah, ini agen Pegadaian adalah masyarakat perorangan ataupun badan usaha. Jadi meskipun ibu rumah tangga yang mager di rumah juga bisa sebenarnya kalau mau jadi agen. Jadi tidak ada syarat untuk syarat keterangan usaha atau syarat jadi karyawan, itu tidak ada, cukup dengan hanya KTP saja dan menyertakan rekening bank. Itu sudah bisa join untuk jadi agen Pegadaian. Ini cocok banget nih untuk sister-sister semuanya nih ya, mungkin ingin mendapatkan pendapatan tambahan ya dari agen Pegadaian juga bisa. Kita malah senang sekali nih kalau misalnya pada join gitu ya. Oke, next. Nah, ini manfaat menjadi agen Pegadaian. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya agen Pegadaian itu adalah kepanjangan tangan dari outlet Pegadaian. Jadi untuk masyarakat yang mungkin di pelosok ya, mungkin di daerah atau di tempat yang nggak ada Pegadaiannya, itu bisa transaksi di agen Pegadaian. Semua produk atau semua transaksi layanan di outlet itu semuanya bisa dilaksanakan di agen. Nah, ini contohnya ada 3, yaitu mendapatkan penghasilan tambahan, menambah jumlah pelanggan, mungkin ada yang punya toko atau apa, jadi biar makin rame nanti kita branding biasanya untuk tokonya. Kalau misalnya sudah jadi agen, kita branding. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat. Maksudnya gini, bahwa ini Pegadaian kan kita sudah bertransformasi ya. Jadi tidak hanya melulu tentang gadai gitu. Jadi kita sudah meluncurkan beberapa produk-produk, kemudian ada fasilitas layanan seperti pembayaran listrik, pembelian pulsa dan sebagainya, itu juga bisa ditransaksikan di agen gitu. Jadi tidak hanya tentang gadai. Kalau dulu taunya Pegadaian itu kan gadaikan sewek, gadaikan rantang kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah bertransformasi. Jadi untuk jangkauan produk dan layanannya juga semakin luas seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk jenis-jenis agen yang ada di Pegadaian ya. Ada namanya agen pemasaran, agen pembayaran, dan juga agen gadai. Ini kebetulan 3 agen ini yang sudah misalnya top of agennya di Pegadaian itu 3 ini. Karena agen misalnya agen pembayaran, daftar jadi agen pembayaran itu sudah otomatis jadi agen pemasaran. Jadi untuk pembayaran itu bisa transaksi, misalnya ada yang ingin melakukan perpanjangan gadai atau pelunasan, bisa dieksekusi di agen pembayaran. Tapi agen pembayaran itu juga sekaligus menjadi agen pemasar. Jadi si agennya ini juga memasarkan produk-produknya Pegadaian, all produk ya Bapak Ibu ya. Jadi semua produk yang ada di Pegadaian itu bisa dipasarkan dan bisa dilayani di agen Pegadaian. Kemudian ada juga namanya agen gadai. Nah, khusus untuk agen gadai ini harus punya skill. Skillnya itu salah satu contohnya untuk menaksir barang. Kan kita untuk di Pegadaian itu ada 2 jenis kriteria barang yang bisa digadaikan. Ada emas dan juga ada barang yang seperti barang elektronik atau kendaraan, itu juga bisa. Jadi bisa milih salah satu, mau jadi agen gadai emas atau yang elektronik atau kendaraan itu, seperti itu. Jadi memang harus ada skill khusus. Kalau misalnya tidak punya skill, bisa di agen pembayaran atau pemasaran. Oke, next. Nah, ini juga ada agen Pegadaian komunitas. Kalau komunitas ini memang harus ada
apa namanya, misalnya ada perkumpulan ibu-ibu sosialita atau apa namanya, ada komunitasnya lah gitu. Itu bisa kayak kemarin itu saya sudah datengin itu komunitas ini ibu-ibu yang suaminya itu punya mobil apa itu ya, Lamborghini. Nah, itu udah saya datengin. Karena di Pegadaian komunitas ini itu sekaligus merangkap jadi agen prioritas. Jadi transaksinya minimal itu 50 juta. Seperti itu. Makanya kita menyasarnya ke komunitasnya memang yang apa namanya? High scope-nya itu high class seperti itu. Kalau misalnya ibu-ibu di Mercy of Sister mau jadi agen komunitas, monggo, nggak apa-apa bisa, tapi kriterianya harus transaksi layanannya itu minimal 50 juta seperti itu. Oke, next. Nah, ini produk-produknya. Kalau tadi sudah saya sampaikan ya di awal ya bahwa Pegadaian itu tidak hanya tentang gadai. Jadi produk-produk di Pegadaian itu sudah banyak sekali macamnya. Ada contohnya ini ada gadai, ada tabungan emas yang ingin investasi emas. Jadi core bisnis kita masih tetap di gadai, tapi kita sudah terbagi 3 layanan, 3 lini bisnis. Yang pertama lini bisnisnya yang core bisnisnya gadai, yang kemudian ada investasi emas dan juga ada pembiayaan. Pembiayaan itu seperti kita juga menyalurkan KUR karena sudah holding dengan BRI ya. Jadi kita sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan penyaluran KUR. Kemudian ada pembelian kendaraan bermotor dan juga ada tabungan haji juga ada. Jadi semua layanan produk kita tuh sudah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya ke Pegadaian ngapain gitu, pasti mau ngadain barang ya udah nggak bisa dibilang kayak gitu karena layanan kita udah banyak banget. Bilang aja nanti ngapain ke Pegadaian, saya mau beli emas seperti itu ya. Jadi nggak usah malu lagi kalau mau ke Pegadaian gitu. Atau mau jadi agen Pegadaian juga luar biasa nih, saya senang banget malahan. Oke, next. Nah, ini untuk persyaratannya. Kita bicara tentang agen perorangan aja ya, karena untuk badan usaha itu banyak sekali untuk persyaratannya. Untuk jadi agen Pegadaian yang perorangan itu cukup KTP sama rekening bank aja sudah. Nanti diupload di aplikasi Pegadaian, agen Pegadaian di Play Store. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau jadi agen Pegadaian, langsung buka Play Store-nya atau App Store-nya, itu langsung ketik agen Pegadaian, bisa dipilih agen Pegadaian konvensional atau syariah, kemudian daftar lewat web agen, lewat aplikasi agen, nanti langsung kita follow up di web kita, seperti itu. Jadi cukup simpel banget, cuman butuh KTP aja. Nanti ada pilihannya, ada yang usaha atau non usaha. Kalau misalnya cuma ibu rumah tangga atau siapapun itu mau karyawan atau apa monggo silahkan. Jadi bisa diklik non usaha atau yang usaha seperti itu. Oke, next. Ini untuk di sistem keagenan Pegadaian itu ada namanya deposit. Jadi seperti ini. Misalnya kita kayak dulu orang jualan pulsa itu kan kita harus punya depositnya ya biar apa namanya, karena untuk pembayarannya ngambil dari deposit yang ada di aplikasinya seperti itu. Jadi misalnya ada orang yang ingin melakukan pembayaran pelunasan gadai, itu orangnya yang si nasabahnya menyerahkan uang tunai, kemudian di aplikasi agennya nanti ngambil uangnya itu pembayarannya yang ada di deposit si agennya seperti itu. Jadi memang harus ada depositnya seperti itu ya. Untuk maksimal deposit itu ada 30 juta. Kalau minimalnya bebas 100.000 bisa, 200.000 juga bisa. Seperti itu. Untuk pengisian deposit atau e-wallet itu bisa dilakukan di m-banking atau lewat outlet juga bisa. Jadi bebas. Kalau misalnya pakai m-banking, pakai virtual account itu sudah bisa langsung masuk ke e-wallet atau depositnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada yang mau nitip gadai, ini core bisnis kita ya. Jadi bisnis utama kita yaitu gadai tadi. Jadi ada beberapa barang yang bisa digadaikan. Yang pertama itu ada emas, perhiasan dan permata. Permata ini berlian ya Ibu-ibu ya.
ya sister ya ini sister. Jadi untuk batu permata yang bisa diterima di Pegadaian itu hanya berlian, selebihnya tidak dihargai matanya seperti itu. Kemudian ada barang elektronik seperti laptop, HP, komputer. Sekarang kan ada juga seperti PlayStation, itu juga boleh masuk selama kondisi barangnya masih bagus, 80% masih berfungsi dan juga kondisinya 80% itu masih bisa kita terima. Ada juga kendaraan bermotor seperti mobil, bahkan sepeda juga bisa kita terima. Sekarang kan kemarin kan musimnya banyak yang goes gitu ya. Sepeda-sepedanya kan bagus-bagus nih sekarang. Mungkin sekarang udah agak mereda nih, udah pada males lagi, mager lagi naik sepeda. Bisa tuh daripada sepedanya nganggur di rumah bisa digadaikan juga seperti itu. Ada juga gadai BPKB kendaraan bermotor itu juga bisa, nanti pakai skemanya dia karyawan di suatu perusahaan atau pengusaha. Jadi yang digadaikan hanya BPKB-nya aja, untuk kendaraannya masih bisa dimanfaatkan oleh nasabah seperti itu. Oke, next. Nah, ini skemanya ya, Ibu ya. Harusnya sih memang ada formnya untuk pengajuan agen, tapi kita sekarang lebih simpel sih, nggak apa-apa, langsung lewat di aplikasi agen Pegadaian yang ada di Play Store tuh sudah bisa kita follow up seperti itu. Nanti misalnya pengen jadi agen, langsung kasih nomor saya aja, nggak apa-apa Mas Riza, langsung di-share aja, boleh. Jadi misalnya Mbak, aku udah daftar nih jadi agen Pegadaian, nanti langsung konfirmasi ke saya, langsung saya follow up, gitu ya. Oke, next. Kalau ini agen pemasaran ya. Kalau agen pemasaran itu sebenarnya simple aja. Jadi nanti kita bekali dengan product knowledge. Product knowledge itu kayak produk-produk apa saja yang ada di Pegadaian, terus bagaimana cara pemasarannya, nanti akan kita kasih ini product knowledge-nya seperti itu. Kita briefing dulu, kita kasih ilmunya dulu. Jadi tinggal memasarkan aja. Kalau orang dulu tuh istilahnya apa ya? Ya seperti marketingnya juga sih. Seperti itu. Atau mungkin dulu ada yang bilang maklarnya itu, misalnya ada orang yang mau nitip gadai gitu, monggo bisa juga. Seperti itu. Oke, next. Kalau ini yang pembayaran, nah ini misalnya ada tetangganya atau saudaranya yang ingin melakukan pembayaran angsuran atau mau pelunasan surat gadainya, angsuran di Pegadaiannya, itu bisa lewat agen juga. Jadi misalnya bayar bunga, kalau istilahnya dulu gitu ya, mau bayar bunga, nah itu bisa ditransaksikan di agen. Gitu. Tadi sama skemanya gitu, bisa pembayaran dari nasabah tunai, nanti untuk nominalnya senilai dengan nilai yang harus dibayarkan oleh nasabah, itu nanti diambilkan dari e-wallet. Oke, next. Nah, kalau ini agen gadai ya. Nah, kalau agen gadai itu memang itu tadi harus ada skill harus punya sertifikat untuk menaksir emas, itu emas dan juga permata, perhiasan. Kemudian juga berlian, nah itu juga harus ada sertifikasinya. Kalau misalnya nggak punya itu nggak bisa jadi untuk agen gadai. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, ini kemarin di keagenan kita itu dia pertamanya agen pembayar atau pemasar, dia punya kualifikasi untuk jadi agen gadai. Jadi kita sekolahkan, kita kasih pembekalan untuk dapat sertifikat gadai. Itu kan perlu Bapak Ibu ketahui ya, kalau misalnya sekolah untuk menaksir emas itu, kalau kita sendiri mengeluarkan biaya sendirinya itu amat sangat mahal kosnya gitu kan. Nah, itu kemarin kita pilih dari beberapa agen pembayar kita untuk kita sekolahkan, kita bekali dengan keilmuan menaksir emas kayak gitu. Jadi nanti bisa, kalau aku nggak punya skill untuk menaksir emas nih, nggak apa-apa, daftar aja dulu jadi agen pemasar atau pembayar. Nanti kalau misalnya sudah masuk kriteria, akan kita usulkan untuk jadi penaksir emas seperti itu. Jadi nanti langsung kita alihkan jadi agen gadai. Oke, next. Nah, ini untuk skemanya. Nanti kalau masalah ini kan teknisnya mungkin kalau sudah daftar ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.
Jadi mungkin ini nanti materinya bisa di-share ke sista-sista semuanya, mungkin biar lebih detail lagi untuk bacanya, untuk skemanya ya. Tapi kurang lebihnya seperti itu tadi. Download dulu aplikasinya, daftar lewat aplikasi, nanti langsung saya follow up di web keagenan dari Pegadaian. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini kalau agen badan usaha kita skip dulu ya Mas ya, karena prosesnya ini amat sangat panjang. Jadi memang kita masih belum ada untuk keagenan badan usaha. Oh, ada satu keagenan badan usaha itu di Kopektel, Telkom. Itu sudah jadi agen Pegadaian yang badan usaha. Untuk selebihnya masih belum ada. Oke, next. Ini juga skip aja dulu. Nah, ini untuk fee-nya nih yang ditunggu-tunggu nih. Berapa sih kalau dapat fee-nya kalau misalnya gabung jadi agen Pegadaian? Kita ada kriteria sendiri, jadi per produk itu masing-masing produk itu punya fee tersendiri. Ini contohnya seperti kreasi itu yang penjaminan BPKB. Itu dia 0,75% kali uang pinjaman. Nah, ini listnya ya. Ini nggak usah saya sebutkan satu-satu, mungkin nanti bisa di-share, tapi yang jelas untuk fee masing-masing produk itu ada sendiri untuk prosentasenya. Tapi misalnya ada orang yang melakukan pembayaran, ada transaksi, jadi dia dapat double fee. Yang pertama itu fee pemasarnya, yang kedua dia dapat fee pembayarannya sebesar 2.500. Misalnya ada yang mau ngambil angsuran logam mulia di agen. Nanti dia ada fee-nya itu ada 2. Yang pertama fee transaksi tadi karena dia sudah melakukan transaksi investasi logam mulia. Yang kedua fee dari jumlah gramasi emas yang diambil oleh nasabah. Seperti itu. Jadi fee pembayar sendiri 2.500 dan fee pemasar nanti melalui prosentase per produknya. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini agen komunitas. Agen komunitas yang saya sebutkan di awal tadi, dia minimal untuk transaksinya yaitu 50 juta. Kalau misalnya di bawah 50 juta masih belum bisa dapat fee. Itu ya. Oke, next. Ini juga skip dulu. Next. Nah, ini simulasinya. Simulasinya ini yang produk kreasi itu yang pakai jaminan BPKB. Jadi contohnya misalnya dia uang pinjamannya 5 juta, kemudian ada jumlah transaksi 30 transaksi, jadi 5 kali 3 ada 150 juta, terus dikalikan persentasenya ini, jadi ketemunya 1.125.000. Ini sesuai dengan pinjaman ya, sista-sista ya. Jadi ada perkaliannya. Ada pinjamannya 50.000 sampai 500. Ini ada tarifnya juga. Kemudian sampai 100 juta. Ini kalau di atas 100 juta juga bisa, nanti tinggal kita kalikan aja. Itu ya. Itu untuk yang produk gadai, mohon maaf. Produk gadai. Jadi untuk produk gadai ini sebenarnya gini skemanya. Jadi ketika awal transaksi dia menggadaikan itu dapat fee. Dapat fee ini ya seperti yang ada di tabel ini. Jadi sesuai plafon pinjamannya. Kemudian ketika si nasabahnya ini melakukan ulang gadai atau diperpanjang istilahnya, itu nanti si agen juga dapat fee lagi. Dapat fee lagi. Kemudian ketika si nasabahnya ini menebus, itu si agen juga dapat fee lagi. Jadi istilahnya 3 kali. 3 kali fee. Pertama ketika awal transaksi dapat. Kemudian yang kedua ketika nasabah melakukan ulang gadai, dan yang ketiga ketika si nasabah melakukan pelunasan, itu dapat fee lagi. Ini khusus yang untuk produk gadai. Jadi fee-nya double-double. Oke, next. Nah, ini untuk tabungan emas ya. Kita kan juga ada produk namanya tabungan emas. Dia hitungannya per rekening. Kalau misalnya ada yang buka satu rekening itu pembukaan awal per rekeningnya dikasih fee-nya 10.000. Kemudian untuk top up itu tergantung nominal top up-nya. Misalnya si nasabahnya mau nabung 500.000. Nah,
300 atau 300.000 atau 200.000 lah. Jadi 10.000 masing-masing dikalikan 0,5% kali top up-nya. Seperti itu. Kalau misalnya di atas 30 rekening itu fee-nya nanti beda lagi. Ada yang 15.000, itu belum termasuk top up-nya. Kalau top up-nya nanti dihitung nominalnya sendiri. Seperti itu ya. Jadi per rekening kalau 1 sampai 10 berapa ini ya? 1 sampai 10 rekening itu 10.000. Terus ada lagi yang sampai ada yang 20.000 itu kalau di atas 40 itu dapat fee-nya 20.000 per rekening. Gitu. Oke, next. Nah, ini syaratnya nih kalau mau jadi agen. Kadang itu kan kita ada yang pengen jadi agen, tapi kendalanya kadang HP-nya nggak support. Itu HP-nya spesifikasi HP-nya itu nggak support. Kemudian untuk jangkauan dari sinyal juga kadang susah. Jadi itu kita nggak bisa nyantol nih aplikasinya. Jadi memang harus diperhatikan betul. Ini HP-nya sudah memenuhi kriteria atau belum. Kemudian sinyalnya di sekitar rumah kalau nggak pakai WiFi itu kadang selulernya kan nggak bagus ya pakai kartunya. Itu juga berpengaruh terhadap aplikasi keagenannya gitu. Dan juga yang ketiga ini pastikan tidak berada di sekitar outlet. Karena kan tujuannya agen ini untuk melayani orang-orang yang nggak bisa ke outletnya Pegadaian atau istilahnya males untuk ke outlet. Jadi bisa dilayani oleh si agen. Kalau misalnya terlalu dekat dengan outlet itu dia nggak bisa transaksi. Seperti itu ya. Nah, untuk kombinasi password juga standar ya, standar angka dan simbol juga seperti biasa. Oke, next. Nah, ini ada membership juga kita setiap bulannya itu akan di kriteria. Ada dikira kalau misalnya transaksi di atas 200 juta itu nanti masuknya ke mana nanti ada fee tambahan lagi di luar fee dari yang didapatkan oleh agen. Jadi kita kayak ada award-nya gitu. Seperti itu. Itu nanti ada kriteria dari untuk omsetnya, hitungannya per omset. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Flow registrasinya langsung download aja di aplikasinya di App Store, di Play Store atau App Store. Langsung registrasi dari situ, kemudian nanti ketika sudah masuk ke sudah berhasil daftar nanti bisa konfirmasi ke saya, nanti saya follow up lagi. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk fitur-fiturnya ya. Ini intinya itu agen Pegadaian itu kepanjangan tangan dari outlet. Jadi sudah kayak outletnya Pegadaian yang berjalan gitu. Outletnya Pegadaian yang nggak ada kantornya, tapi bisa mencakup semua layanan di outletnya Pegadaian kayak gitu. Jadi lebih enaknya ya itu tadi nggak butuh tempat, nggak butuh komputer, nggak butuh apa-apa, hanya butuh HP aja itu sudah kayak karyawannya Pegadaian sebenarnya karena sudah bisa melayani all product seperti itu. Oke, next. Nah, ini benefitnya. Untuk benefit-benefitnya mungkin nanti bisa di-share ya. Di ininya materinya. Oke, next. Nah, ini strategi. Nanti strateginya itu ada kita kalau sudah jadi agen Pegadaian nanti akan kita masukkan di grup masing-masing cabang atau grup langsung se-area Malang. Nanti akan kita bekali tiap hari kita update juga untuk harga-harga emas, kemudian ada flyer-flyer produk, ada promo-promo itu nanti kita share di grup WhatsApp biasanya. Dan juga ada gathering agen ini biasanya kita laksanakan
1 bulan sekali kalau untuk skala kecilnya. Kalau skala besarnya itu biasanya tergantung ada momen apa kayak gitu, itu langsung satu Malang agen ngumpul semua. Tapi untuk skala kecil per cabang itu biasanya sebulan sekali. Kemudian ada strategi jemput bola. Nah ini nanti jemput bola ini misalnya si agennya ini punya komunitas nih, punya kenalan kemana. Nah, itu bisa kita laksanakan untuk sosialisasi produk. Nah, ketika ada yang tertarik dengan transaksi di Pegadaian itu nanti langsung kita alihkan ke si agen untuk transaksinya. Jadi di situ agen dapat fee dari ketika ada literasi atau sosialisasi tersebut. Oke, next. Nah, ini untuk internal ini di next aja, Mas. Untuk marketing kit ya, ini ketika jadi agen nanti otomatis akan kita data. Kalau ada toko biasanya kita branding juga, kita kasih banner. Kemudian untuk brosur-brosur juga sudah kita persiapkan. Ketika sudah jadi agen Pegadaian, ketika omsetnya sudah banyak nih, nanti bisa kita usulkan untuk brandingnya lebih bagus lagi. Mungkin digedein lagi logo agennya, kemudian kita kasih printer, biasanya seperti itu. Oke, next. Nah, ini tagline-nya ya, sista-sista ya, siapapun bisa jadi agen. Jadi mau ibu rumah tangga, mau karyawan, mau siapapun itu, mau pengusaha, monggo kalau mau gabung jadi agen Pegadaian tanpa syarat apapun, semuanya bisa jadi agen. Oke, next. Untuk juknisnya ini banyak sekali ya. Ini tadi bisa di-share ya, Mas ya, untuk materinya. Jadi untuk materi keagenan dari Pegadaian cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau yang selanjutnya ini juknisnya aja, Mas, untuk teknis-teknisnya. Bisa dipelajari masing-masing ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wida untuk pemaparannya. Nanti juga untuk materinya ini bisa di-share ya ke Bunda-Bunda Boleh, sekalian ya? iya boleh. Oke, baik. Jadi bisa dibaca-baca sendiri gitu ya buat lebih tahu terkait agen dari PT Pegadaian. Nah, sekarang saya mau lanjutkan untuk sesi tanya jawab di kesempatan kali ini. Mungkin aku mau kasih kesempatan langsung untuk kelas dari Carlos 2 ingin bertanya, silakan. Oke, baik, silakan. Ya, selamat sore dengan siapa, Ibu? Saya Bu Sri Zulaika dari Carlos 2. Oke, Halo Ibu. Yang mau saya tanyakan, apakah kita bisa memilih satu aja hanya untuk penerima simpanan aja, saving gitu, tanpa yang lainnya itu apa bisa? Terus apakah sebagai agen Pegadaian kita juga ada asuransinya? Terus kalau tempat tinggal kita itu dekat dengan kantor cabang sekitar 3 km, apa bisa kita menjadi agen Pegadaian? Terima kasih. Oke, baik. Iya Ibu, pertanyaannya borongan nih nggak apa-apa, tapi seru. Karena nontonnya bareng-bareng ya, jadi sekalian perwakilan kayaknya itu tadi ya Mas ya. Ya Bu, saya mau menjawab yang pertama itu untuk produk yang bisa disalurkan lewat agen itu apa hanya bisa satu produk? Monggo Ibu, monggo kalau memang kekuatan untuk pemasarannya di satu produk itu silahkan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mau untuk mentransaksikan produk-produk lainnya, karena itu tadi agen itu adalah kepanjangan tangan dari outlet. Jadi meskipun ada produk yang misalnya ada produk haji itu Ibu nggak nyalurkan nggak masalah. Yang jelas tapi kalau mau nyalurkan ya monggo seperti itu ya. Yang kedua tadi kalau apa tadi ya? Yang kedua lupa aku. Yang ketiga aja deh, kalau misalnya 3 kilometer ya rumahnya dari outlet itu apa bisa jadi agen? Bisa. Kita untuk jangkauannya untuk nggak bisa transaksi itu sekitar
600 meteran, Ibu. 600 sampai ya 600 meter itu nggak bisa. Kalau lebih dari itu masih dipastikan sudah bisa untuk bertransaksi seperti itu. Tadi yang kedua, Ibu, mohon maaf bisa diulangi, Ibu, untuk pertanyaannya. Jadi agen pegadaian kita juga backup dengan asuransi. Oke, mungkin saya ulangi ya untuk pertanyaannya. Untuk menjadi agen pegadaian ini apakah ada asuransi gitu ya yang ditujukan? Oh untuk iya, agen? asuransi, betul. Untuk asuransi kebetulan nggak ada karena itu kayak kita seperti kayak freelance gitu ya, Mas ya. Jadi freelance kalau mau dapat fee monggo dibanyakin transaksinya. Kalau misalnya kita nggak ada target, jadi terserah dari agennya sebenarnya. Cuman kalau bisa sih yang banyak transaksinya biar fee-nya besar juga. Tapi untuk asuransi kita nggak cover, Ibu, gitu, karena bukan termasuk karyawan ya, karena dia hanya itu tadi apa istilahnya ada pihak kedua dari pegadaian seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sudah cukup jelas ya untuk Ibu Sri Zulaika di Karangploso 2. Oke, saya lanjutkan ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini juga dari peserta yang sudah raise hand. Ini silakan untuk Ibu Hilda dari Wagir dan Sukun. Ini dari klasir pertama ini ya. Ibu Hilda, silakan Ibu Hilda. Halo, Ibu Hilda. Ya, mohon maaf, sebentar. Sudah. Iya, sudah. Silakan Ibu. Mohon maaf, Masih saya masak hujan ini deras. ya. Sinyalnya hilang tenggelam. Bu, gimana di Wagir, Bu? Aman, Bu? Hujan deras dan angin. Ya, terima Iya. kasih sebelumnya. Perkenalkan, Iya. nama saya Hilda. Ya, yang mau saya tanyakan, kan ini kalau mau jadi agen, seandainya ada yang mau bayar, berarti kita harus punya uang tunainya ya? Harus punya stok uang tunai begitu ya, Mbak ya? Kalau uang tunainya enggak, Ibu. Jadi di e-walletnya, di deposit di aplikasi agennya. Jadi ngisi e-wallet dulu di aplikasi agennya gitu. Kalau uang tunainya enggak usah disiapkan uang tunai, malah harus uang digital atau e-walletnya itu di aplikasi agennya. Karena nanti untuk pemotongan pembayaran itu dari e-walletnya si agen seperti itu. Kalau misalnya e-walletnya tidak kosong atau kurang dari nominal pembayaran itu nanti nggak akan bisa transaksi seperti itu. Kalau ngisinya bisa lewat outlet atau kalau pakai m-banking Ibu, atau lewat ATM tuh bisa seperti itu. Semua bank pakai virtual account nanti. Oh, gitu. baik. Kalau pengen lebih amannya sih jenengan punya uang tunai nanti ke pegadaian terdekat, ke outlet pegadaian terdekat, nanti langsung diisi lewat outlet seperti itu bisa. Gitu. Oh, seperti itu. Oh, ya baik. Ya. Ya, yang mau tanyakan itu saya mau tahunya itu perbedaan antara kayak tadi kan ada BSI yang agen pandai itu laku pandai. Nah, kalau berarti kalau pegadaian itu tidak harus punya uang tunainya itu ya? Enggak, Ibu. Malah kita uangnya digital kalau di pegadaian karena semua transaksinya langsung ngambil dari e-wallet seperti itu. Oh, baik ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu Hilda. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Hilda untuk pertanyaannya. Saya lanjutkan lagi ya, Mbak Wida, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Ini saya berikan kesempatan untuk kelas Lowokwaru 2 ini yang sedang nobar kayak gitu ya. Silakan untuk pertanyaannya kelas Lowokwaru 2. Lowokwaru hujan deras juga ini kayaknya. Halo. Iya. Kelas Lowokwaru. Ya, halo, assalamualaikum. Wih, rame-rame halo semuanya. Seru banget kayaknya. Baik, silakan untuk kelas Lowokwaru 2. Ini siapa yang mau bertanya? Boleh lebih dekat ke audionya? Iya. Ini ada Ibu Nunung Andawati. Ibunya paling cantik ini kayaknya. Ibu yang paling cantik, maju ke depan, Bu.
Sosialita Lowok Waru 2. Wow, jadi agen komunitas ya ini ya, siap ya. Oke, silakan Ibu. Halo ya. Saya ingin tanya untuk buka agen itu jaraknya dari outlet itu berapa meter atau berapa kilo? Karena rumah saya kan dekat sama outlet. Ada kriteria atau gimana atau bebas? Itu Paling yang saya enggak tanyakan. untuk iya Bu, untuk jangkauannya 600 meter Bu dari outlet. Kalau di lebih dari ibunya di Lowok Waru, outlet mana nggih Bu nggih? Kalau boleh tahu. Saya di Dinoyo. Dekat Masuk sama Mas. Pegadaian yang itu ya. Pegadaian yang di Ruko itu ya Pak Min. Pak Min. Ya, betul. Nah, Anu, itu Sopak kalau itu ya. kira-kira ya Bu ya, kira-kira itu kalau misalnya Ibu dari outlet itu ke McDonald Dinoyo itu masih bisa Bu. Ibu transaksi di McDonald mana itu Watu Gong itu bisa jaraknya. Di situ bisa. Saya ke arah Sukaling. Kalau McDonald itu kan ke arah Timur Brawijaya. Iya, pokoknya setelahnya mau perempatan itu bisa kok Bu, masih bisa. Jadi Perempatan bisa ya? pertigaan Gajayana itu ya. Itu bisa. Lampu merah Bisa. Ya, betul, itu bisa transaksi di situ. Masih di luar, sudah di luar jangkauan itu, Bu. Nggih. Tapi kalau masih di gang yang di Noyo itu, yang gang berapa itu, yang Persada itu masih belum bisa, masih harus ke barat dulu. Gitu. Ya, terlalu dekat kalau Iya. Bisa, Bu. Monggo, ayo tak tunggu. Daftar. Terima kasih Mas Bobi, terima kasih Mbak dari Nggih. Oke, baik, terima kasih Bu Nunung dan juga kelas Lowok Waru 2. Oke, saya lanjutkan ya untuk kesempatan bertanya selanjutnya. Ini yang sudah raise hand. Silakan untuk Ibu Risani yang sudah raise hand. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Risani, Bu. Saya mau tanya, kalau misalnya kita jadi agen, apakah maksudnya orang yang mau menabung itu harus sekitar kita, ataukah misalnya luar kota, itu bisa apa enggak? Oh, ya, untuk itu tadi kita kan terbagi 3 produk ya Bu ya. Untuk kalau misalnya tabungan emas itu warga negara Indonesia mau di pelosok manapun bisa Bu. Monggo. KTP-nya bisa jenengan input di aplikasi agen. Tapi untuk yang kriteria produk mikro itu kayak apa namanya BPKB tadi itu ada teritorialnya. Jadi misalnya Ibu di daerah di Blimbing gitu, jadi jaraknya harus maksimal paling enggak 6 km dari outlet seperti itu. Tapi untuk yang investasi emas, gadai dan juga tabungan emas itu bebas. Seluruh Indonesia bisa gitu. Ada saudaranya mungkin di Sumatera atau di Kalimantan mau diajak arisan emas atau disuruh beli emas, monggo bisa diinput panjenengan bisa. Oh iya. Okay. Saya memang tertarik Bu untuk menjadi agen. Iya. Oh, saya tunggu betul. Oh, iya. Mas apa namanya ini nanti bisa di-share nomor saya ya biar ibu-ibunya nanti langsung japri. Boleh. Ya, terima kasih. Saya tunggu ya Bu Risani ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Risani. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya berikan kesempatan untuk yang lagi nobar juga. Ini ya, kelas dari Bu Yuli Andayani, kelas Kedung Kandang 2, silakan. Mana ini Kedung Kandang belum kelihatan. Nah, seru ini. juga nggak ini sama Lowok Waru nih, nggak kalah seru nih kayaknya. Nah. Oke, halo silakan Ibu, atas nama siapa? Saya Dwiani dari kelompok. Halo, mau disapa dulu ibu-ibunya cantik-cantik banget. Halo ibu-ibu di Kedung Kandang 2. Halo. Rame juga tuh. Rame banget ini. Monggo, nggih. Saya mau tanya tentang bagaimana cara kita mengenali agen laku pandai itu valid apa tidaknya atau amanah apa tidaknya, dan tanda apa atau identitas apa agar kita tahu bahwa itu benar-benar valid, maksudnya itu selain banner. Agen Pegadaian yang dimaksud ya Bu ya? Ya.
Agen Pegadaian itu memang sementara ini untuk keagenan Pegadaian itu pembuktiannya ini kayak biar validasinya ya Bu ya. Yang pertama itu memang dari aplikasi. Dari aplikasinya nanti di aplikasi itu ada kode agen. Yang kedua itu memang dari marketing kitnya kita masih sebatas banner seperti itu. Nanti kalau misalnya ada juga sih beberapa agen itu bikin kaos, bikin apa namanya kayak ID card itu bisa kita fasilitasi, cuman nggak bisa menyeluruh gitu. Tapi yang validasi yang benar-benar validnya itu memang dibuktikan dari aplikasinya, karena itu aplikasi itu satu HP satu account, jadi nggak akan bisa di cloning seperti itu Bu, gitu. Jadi aman. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Ayo Bu gabung nanti kita bikinkan kaos bareng-bareng ya. Oh, boleh. Biar seru. Boleh. Oke, terima kasih Bu yang sudah ada di Gedung Kadang 2 ini ya, yang juga nobar rame-rame. Oke, saya lanjutkan mungkin satu pertanyaan lagi nih ya dari peserta juga yang mungkin lagi nobar ini dari kelas Kepanjen. Silakan untuk dari kelas Kepanjen. Halo Mas Yogi. Ini Halo Mbak Rosita, silakan. Ya, Kepanjennya mana ini Bu? Ini Kepanjennya di kota Kepanjennya, Mbak. Di kota. Oh, nggak pernah main ke ini Pegadaiannya. Aku dulu di situ. Oh Pernah iya di ya. Kepanjen. Ya, yang Iya, di Jalan silakan. Panji itu ya. Iya betul. Iya. Monggo silakan. Iya. Iya, iya. Ini jadi ada dua pertanyaan dari dua peserta kelas Kepanjen 1 dan Kepanjen 2. Yang pertama, bank apa saja yang bekerja sama dengan Pegadaian? Terus yang kedua, apakah bisa mengambil uang dari bank lain di agen Pegadaian? Seperti itu. Begini kayak penarikan gitu ya untuk Ya. Yang kedua itu penarikan. Ya, untuk akun rekening bank yang bisa kita kita jadikan untuk proses transaksi itu semua bank himbara, maksudnya milik pemerintah itu semuanya bisa. Kalau untuk di luar itu ada bank BCA Ibu, yang swasta itu BCA sama Permata kalau nggak salah, ada 2. Tapi yang jelas BCA itu bisa. Untuk yang bank punya pemerintah kayak BRI, Mandiri, itu dipastikan bisa Ibu. Untuk yang kedua ini untuk penarikan uang itu sementara kita masih belum melayani untuk penarikan uang. Seperti itu. Hanya untuk transaksi produk-produk aja. Gitu nggih. Kalau penarikan uang masih ke ATM dulu kayaknya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rosita. Itu tadi perwakilan ya dari kelas, merupakan fasilitator dari kelas Kepanjen 1 dan juga Kepanjen 2. Tentu mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab untuk sesi kali ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Satu lagi boleh nggak Mas Yogi? Oke. Boleh Mas, bonus Mas, boleh. Boleh diterusin. Tanya Mas. Iya, silakan. Iya, ini saya bacakan dari Ibu Ika. Bagaimana kalau nasabah tidak mempunyai dompet digital? Bagaimana cara mencairkan dana tunainya? Untuk yang nggak punya dompet digital itu nasabah atau agennya? Kalau nasabahnya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Untuk pembayaran tunai boleh untuk nasabah. Tapi yang jelas untuk agen itu harus ada saldo di e-walletnya. Jadi nanti itu di aplikasi agennya itu ada kayak nominal saldonya itu kelihatan gitu. Jadi itu harus ada kalau untuk agen. Tapi untuk nasabah untuk pembayaran bisa tunai seperti itu. Oke, jadi kalau nasabah nggak punya dompet digital nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Harus punya. Yang jelas gitu ya? untuk agennya itu yang harus ada malah. Yeah. Karena untuk penarikan pembayarannya itu nanti dari saldo e-wallet atau depositnya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Kayaknya banyak yang nanya di chat ya, tapi mungkin nanti bisa di-share nomorku aja Mas. Nanti aku jawab
Boleh. Nanti kita Japri, share. boleh. Boleh. Ya. Atau mungkin ketika di ke kolom chat juga mungkin Mbak nomornya atau mungkin dari kita nanti. Oke, mungkin bisa dicatat aja ya, dicatat ya. Oke. Baik, Dicatat silakan Mbak. 081 081 33 Baik. 111 8712. Oke, mungkin bisa saya ulangi ya. Iya, jadi untuk yang berkenan ataupun nanya-nanya terkait produk dari Pegadaian dan juga tertarik buat jadi agen, ini silakan untuk menghubungi Mbak Wida ya di nomor Iya, betul. 081 33 111 8712 gitu ya. Oke. Oke, baik. Itu sudah diketikkan juga sama tim di kolom komentar dan juga untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, mungkin kita Mas, ini aku mau boleh. jawab. Ini kayaknya di kolom chatnya ada pertanyaannya bagus deh. Apa Aku tuh? boleh jawab satu ya? Boleh, satu Ada yang aja. nanya nih, untuk keagenan nih apa harus ada target? Nah, ini aku jawab kalau di agen Pegadaian itu tidak ada target. Jadi sama Oke. sekali tidak ada target. Tapi dia paling enggak, tapi dia harus aktif gitu. Jadi harus ada transaksi. Paling enggak satu, terserah. Pokoknya mau transaksi pembelian pulsa atau mau ada transaksi pembelian logam mulia silahkan. Tapi untuk besar scoring omsetnya itu tidak ada. Jadi terserah agennya. Tapi yang jelas untuk fee-nya otomatis jadinya kan kecil. Yang aku biasanya tak obrak-obrak itu, ayo transaksi lagi biar apa? Biar fee-nya besar gitu, biar dapat fee-nya banyak. Kemudian juga itu tadi ada rewarding. Jadi kita ada program rewarding juga tiap bulannya. Lumayan loh itu reward-nya bisa sampai belasan juta untuk satu agen. Itu. Jadi sangat disayangkan kalau pasif gitu. Jadi kita lebih melatih untuk keaktifan dari agennya seperti itu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wida. Itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab ya dalam kesempatan kali ini. Dan untuk spesial nih Mbak Wida, karena kita mau kasih gimmick spesial buat penanya terbaik, mungkin Mbak Wida bisa bantu 2 penanya terbaik yang menurut Mbak Wida ini pertanyaannya kayak mengena gitu ya dan juga Aduh, terbaik buat Mbak Wida kayak gitu ya. susah nih milihnya, kayaknya Harusnya seru-seru 3, tapi semua. 3 udah kita pilih dari sesi sebelumnya, yang 2 ini silakan dipilih sama Mbak Wida. Silakan Mbak Oke, Wida, ini 2 harus, aja. ini aku memilihnya random ya, tidak berdasarkan apapun ya. Aku Boleh. ini yang tadi dari Lawak Waru. Lawak Waru Oh, seru baik. deh. Ya, Lawak Lawak Waru. Waru. Oke, Ibu Heeh. Nunung ya tadi dari Lawak Waru. Selamat Ibu. Tetangga soalnya, Pak. Oh, tetangga. Oke. Jalur Baik, nanti orang dalam akan nih kayaknya. Yang kedua ada Bu Risani tadi juga. Oke, Ya. baik. Terima Kayaknya kasih. lagi repot tapi disempetin ngikut. Luar biasa, keren. Oke, jadi untuk yang menerima gimmick spesial kali ini ada Bu Nunung. Wah, ini langsung rame. Langsung itu kan, heboh kan, bener kan? Oh. Waduh, aduh, kapan-kapan diundang dong ke situ. Pegadaian, boleh nih seru kayaknya. Boleh ya. Oke, jadi Boleh, dari oke. kali ini ada Ibu Nunung dari Lawak Waru 2, lalu juga yang satu tadi ada Ibu Risani ya yang sudah bertanya, dan mungkin satu lagi ini dari penanya di yang pertama tadi, di fase pertama ini dari Dampit Tirtoyudo Ibu Ila ya tadi namanya ya. Oke, selamat Ibu Ila. Ini akan dihubungi oleh tim. Nanti akan mendapatkan special gimmick dari program Sit for Women untuk webinar LKF kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Wida yang sudah memberikan kesempatan dan juga informasi Terima ya kasih. terkait PT Pegadaian. Ini habis ini siap-siap untuk diserbu sama ibu-ibunya ya untuk Mbak Wida. Langsung ting-tang-ting-tung nih. Udah ada yang Iya ya. ngechat nih, Mas. Udah ada notif Wah, nih. langsung ya, ibunya Langsung gercep kayak gitu ya. Oke, baik sekali lagi terima kasih untuk Mbak Wida untuk sesi sharingnya. Mungkin Bisa ini live untuk ya, saya izin live dulu ya teman-teman Oke, ya. baik. Terima kasih. Oke, baik. Untuk ibu-ibu yang sudah mendapatkan special gimmick, selamat ya. Jangan lupa untuk nanti yang dapat gitu ya akan dihubungi sama tim dari program Sit for Women dan juga
Untuk bunda-bunda sekalian, sister-sister yang sekalian belum berkesempatan, ini silakan untuk ikuti terus ya webinar series dari program Seed for Women karena akan ada special gimmick lainnya dan pastinya materi-materi yang seru untuk diikuti. Dan saya punya pengumuman spesial nih untuk bunda-bunda dan juga sister-sister yang ini merupakan peserta program dari Seed for Women tahun pertama untuk bisa mendaftar pendampingan branding dari program Seed for Women dan juga mitra program. Jadi kita akan bekerja sama dengan para mitra program untuk memberikan pendampingan branding untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Apa aja sih yang akan diajarkan dalam pendampingan branding ini nanti? Pendampingan branding ini nanti akan dilakukan secara online dan juga offline dan juga bunda-bunda dan juga sister-sister dari program Seed for Women tahun pertama ini akan diajarkan terkait ide branding. Lalu juga mengoptimalisasi terkait kemasan produk usaha, copywriting buat usaha, dan juga konten digital marketing. Wah, ini pastinya seru banget ya untuk bunda-bunda dan juga sister-sisternya. Nah, untuk durasi pendampingan, ini sekitar dari tanggal 7 Maret dimulainya sampai dengan tanggal 7 April 2023 dengan 4 kali pertemuan, jadi 2 kali online dan 2 kali offline gitu ya bunda-bunda dan juga sister-sister. Untuk pendaftarannya ini sudah dibuka dan juga untuk form dan juga informasinya sudah dibagikan secara pribadi ya lewat admin program dan untuk pendaftarannya akan ditutup sampai tanggal 3 Maret 2023 ataupun besok seperti itu. Kuotanya terbatas dan ini sifatnya gratis jadi untuk bunda-bunda dan juga sister-sister dari program Seed for Women fase pertama ataupun year pertama ini silakan buru-buru untuk daftar pendampingan branding kali ini. Untuk yang fase kedua gimana? Untuk yang year kedua gimana? Ini sabar aja ya bunda-bunda dan juga sister-sister nanti akan ada waktunya. Sekarang fokus untuk pelatihan dan juga pendampingan terlebih dahulu. Oke, buat bunda-bunda dan juga sister-sister sebelum kita live ini mungkin kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi silakan untuk dinyalakan kameranya. Untuk yang nobar mungkin bisa mendekat biar kayak kelihatan semua ya kan. Oke, bunda-bunda dan juga sister-sister silakan, ini saya hitung ya, 1 sampai 3 untuk foto bersama. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Boleh lagi? Oke, saya mengingatkan untuk bunda-bunda dan juga sister-sister untuk di kolom komentar untuk tidak chat dulu ya, biar nggak ketutup ini wajah-wajah yang ada di bawah gitu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Boleh sekali lagi bunda-bunda dan juga sister-sister. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dalam webinar LKF di hari ini, tanggal 2 Maret 2023. Semoga tadi dan juga kemarin ya, materi terkait lembaga keuangan formal bisa bermanfaat untuk bunda-bunda dan juga sister-sister. Jadi sekarang aksesnya ke LKF ini lebih lancar dan juga nggak bingung lagi kayak gitu ya. Kalau untuk pertanyaan ataupun kebingungan gitu ya dari bunda-bunda dan juga sister-sister, bisa ditanyakan langsung mungkin ke Fasilnya ataupun ke tim MCI ataupun kontak-kontak yang udah di-share ya. Dari kemarin ada kontak-kontak dari mitra yang juga sudah di-share seperti itu ya. Bunda-bunda dan juga sister-sister. Baik, akhir kata saya Yogi Irawan selaku pembawa acara di siang hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih bunda-bunda, sister-sister. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut ya, ini yang nobar habis ini masih ada kelas nih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Boleh keluar Kak ini? Boleh. Saya nggak ngerti sih. Mau lift kok nggak bisa ya?